welcome everyone to this beautiful Sunday service. Hey, hello, how are you? We pray that the Lord would pour out His abundant grace on us today. Amen. Amen. And we believe that God is our only hope, and He is our strength, and He is our only power. So let us lift up our praise to Him with all our heart. Amen. God is the strength of my arm. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart, and my heart shall forever. God is the strength of my arm. God is the strength of my heart. Oh, God is the strength of my heart, and my portion forever. Forever. Come on, let's clap together and lift our voice. Whom have I in heaven but you, God? Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. Amen. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth. There is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart, my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Is our only strength forever. Amen. Amen. Bapa kami dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau segala Tuhan sumber kebaikan bagi kami. Tidak ada satupun yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan, tolong setiap kami, beri kepada kami hati untuk mengasihi Tuhan, supaya kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami, supaya hati kami boleh menjadi tempat rumah Tuhan.
Supaya hidup kami boleh menjadi berkat dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Supaya kami tidak memikirkan diri kami sendiri. Karena Engkau yang memikirkan kami. Engkau yang menuntun kami. Oleh sebab itu urapi kami hari ini. Supaya kami punya hati yang baru. Roh yang baru. Hati yang taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Yang di dalam pergumulan, di dalam masalah, di dalam persoalan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, karir, studi, maupun keuangan dan kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan, menyegarkan dan menyembuhkan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan bacakan setiap minggu yaitu Mega Project Karakter Kristus. Ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Silakan duduk, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saya tidak lama-lama, tapi saya mau ceritakan beberapa hal yang penting. Manusia itu mudah berubah, tergantung dengan siapa dia bergaul dan siapa di lingkungannya. Kalau ciptaan yang lain, seperti kita melihat ayam dikasih telurnya bebek. Akhirnya dia rami, maka muncullah bebek. Maka bebek ini mengikuti ayam terus. Tapi ketika ayam melihat air, dia tidak berani lompat. Tapi bebek tidak diajarin. Suaranya juga tidak seperti ayam berkokok. Tapi suaranya ke bebek. Padahal dilahirkan, dirami dari ayam. Tapi ketika lihat air, tidak ada yang mengajar. Dia langsung terjun sendiri. Kalau ayam tidak. Itulah namanya makhluk yang lain. Dia punya kodratnya yang tidak bisa dikalahkan. Tetapi manusia, dia akan terpengaruh dengan siapa dia dibesarkan dan lingkungannya. Ketika dia dibesarkan oleh contoh serigala ataupun yang lainnya, maka dia bertingkah laku seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita besar, kita kemudian bergaul dengan penjahat, jadilah penjahat. Ketika kita mencari orang-orang, wah aku mau cari di gereja yang orangnya kaya-kaya semua. Mungkin kita cara berpikirnya bisa seperti orang kaya, tapi cara kerjanya mungkin beda. Tetapi saudara, kalau kita kumpul dengan pendeta, mungkin punya hati pendeta, belum tentu jabatan pendeta. Oleh sebab itu kita pilih orang yang baik, yang jahat, pendeta, pengusaha, orang yang terkenal, politikus, kita pilih. Supaya ada sejajar atau pandangan yang sama. Kenapa kita nggak bergaul dengan Allah? Udah ya? Kenapa kita nggak bergaul dengan Allah? Saudara mau cari orang terkenal mati, mau cari kaya susah, saudara. Kalau kita bergaul dengan sesuatu, kita jadi orang itu. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak bergaul dengan Tuhan? Mudah, tapi itu kita lupakan. Bergaulah dengan Tuhan, kita akan punya karakter dari Kristus juga. Sebab itu di gereja ini punya Mega Project Karakter Kristus, bukan Mega Church, tetapi mudah-mudahan kita punya juga suatu hari. Tapi itu bukan tujuan utama. Mega Project Karakter Kristus. Itu penting sekali.
Kita punya setiap hari ada 4 karakter yang dipelajarin. Contoh minggu, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Contoh hari Rabu tadi, saudara kita tahu murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Itu setiap hari ada 4 dan 1 minggu 28 karakter. Dan itu kalau kita hafal dan kita omong terus, lama-lama kita punya karakter Kristus. Itulah kita perlu bergaul dengan Tuhan, tidak bisa tidak. Oleh sebab itu kenapa kita tidak bergaul dengan Tuhan? Saudara, manusia punya dunianya sendiri. Hewan punya dunianya sendiri. Tidak bisa digabung. Artinya di sini kalau kita melihat ikan, dia punya dunianya sendiri di air. Burung punya dunianya sendiri di udara. Ketika burung masuk ke air, dia hanya sebentar. Dia harus keluar lagi, kalau tidak dia mati. Ikan akan keluar dari air sebentar, kalau lama dia mati. Karena itu bukan dunianya dia. Nah, kita diangkat oleh Kristus, sehingga kita di dunia, tapi bukan dari dunia. Kita dikeluarkan dari dunia, tapi masalahnya dikeluarkan bukan langsung ke surga. Dari sifat dunia kita. Dari kebiasaan kita. Sebab itu mungkin kita manusia bisa jatuh di dalam dosa. Sebentar kita harus balik, karena ini bukan dunia kita. Amin. Itu bukan dunia kita. Sebab itu mari kita bangkit hari ini. Kita tidak bisa berlama-lama di tempat dosa. Setiap orang tidak mungkin lepas dari dosa. Tapi dosa tidak boleh mengikat kita. Dosa tidak bisa mengurung kita. Dosa itu hanya cuma mengintai dan menggoda kita. Kalau saudara masih tetap di dalam dosa, berarti saudara sudah dikurung. Tapi kalau kita berdosa dan kita bertobat, memang itu bukan dunia kita di tempat orang berdosa. Tapi banyak kerap kali kalau kita melihat orang Kristen masih tinggal di dalam dosa, berarti dia mungkin dia bergaul dengan Tuhan. Kita melihat beberapa hal. Kalau Yesus bangkit, hidup, ingat, berarti dia pernah mati. Kalau dia mati berarti di Golgota. Betul ya? Dan sebelum di Golgota, Yesus ada di Taman Getsemani. Tanpa Getsemani tidak mungkin di Golgota. Tanpa Golgota tidak mungkin Yesus bangkit. Kita urut pertama pelan-pelan. Dimulai dari Getsemani. Ketika di Taman Getsemani, arti Getsemani adalah tempat pemerasan buah zaitun. Diperas di situ sampai keluar minyak yang murni. Mengapa Yesus terakhir dia harus memilih tempat Getsemani? Itu menunjukkan dia harus diperas manusianya, akuku sebagai manusia. Baru dia bisa ke Golgota. Di Golgota dia berkata sudah selesai. Tapi di Getsemani dia masih mencoba, masih mematikan akuku manusia. Manusia ingin menuju kepada Golgota. Aku mau berkorban kepada Tuhan. Aku mau melayani. Kalau tidak melewati Getsemani, tidak mungkin kita mampu. Kita lihat dulu di Getsemani. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, kata Yesus berdoa di Taman Getsemani, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terus kita lihat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan kemanusiaannya dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sampai di sini dulu. Ada darah yang keluar tanpa benda tajam. Ada darah yang keluar dari Yesus tanpa ada benda tumpul, tanpa ada senjata, tanpa ada yang menyerangnya. Darah yang keluar dari Yesus dengan ketika dia berdoa melalui keringatnya seperti darah. Itu darah untuk mengalahkan akunya, kehendaknya. Kita saudara melihat ketika dia mengeluarkan darah itu, dia betul-betul dia lebih sungguh-sungguh. Tidak gampang, tidak mudah. Kemudian setelah itu baru dia di Golgota. Dia dicambuk, dia dicemeti, dia dipukul, dimahkotai duri, ditusuk, darah keluar. Itu yang kita peringati. Itulah yang darah untuk kita. Sehingga kita diselamatkan oleh darah Yesus di Golgota. Saudara bisa tahu, terima kasih. Tapi saudara tidak pernah berpikir bahwa ada semacam darah yang keluar bukan karena benda tajam. Ada benda yang bukan saudara berupa benda, tetapi sesuatu di dalam hatinya. Dia bergumul dalam hidupnya. Maka keluarlah darah itu. Darah itu bukan karena benda tajam, benda tumpul. Hari ini kalau saya ditampar keluar darah, saya ngangkat kursi, ngangkat ini, keluar keringat. Saya makan pedas keluar keringat. Bisa enggak kita melawan kehendakku dengan sampai keluar keringat? Enggak mungkin bisa. Makanya banyak orang melayani di gereja. Akhirnya di Golgota. Bukan salibnya yang kelihatan. Bukan mahkota duri yang terlihat. Mahkotanya dia yang terlihat. Karena dia tidak pernah melewati Getsemani. Saya mau pelayanan. Akhirnya sungguh-sungguh. Di Golgota. Wah, orang lihat semuanya. Tapi bukan salib yang dilihat. Tetapi dirinya. Bukan mahkota duri yang Yesus miliki, mahkotanya dia. Bukan tangan yang terpaku, tapi dia memaku tangan kita. Mengancam dan sebagainya. Karena dia tidak melewati Getsemani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada kita. Apapun yang kita perbuat, lewatilah penyangkalan dirimu setiap hari. Tanpa itu, gak mungkin kita ngomong berjumpa dengan Tuhan. Saya punya pengalaman. Saya tidak bisa cerita terlalu banyak. Saya tulis buku. Orang tidak akan pernah percaya. Saya sembunyikan kurang lebih 20 tahun. Tapi saya sudah tulis buku. Saya khotbah tidak pernah singgung itu. Yaitu ketika Tuhan berjumpa saya, malaikat berjumpa saya. Tuhan menampakkan diri kepada saya. Mengasih firman itu lebih dari 50 kali. Kalau saya ceritakan orang berkata, kamu cari sensasi. Tapi saya sudah tulis buku. Sehingga mulai tahun ini saya keluarkan satu-satu. Mungkin waktunya. Saya tidak bertugas. Tugas saya bukan memaksa saudara untuk percaya atau tidak. Tapi tugas saya harus bersaksi dengan benar. Bahwa Yesus itu hidup. Bukan satu cerita. Kalau kita mau sangkal diri setiap hari, berarti itu pergumulan saya, akuku. Maka Yesus akan menampakkan dirinya kepada kita.
Sulit seperti itu. Ketika kita diberkati, kita lupa. Saudara yang kasih Tuhan, itulah kita. Makanya kita lihat dulu satu firman yang indah. Yaitu kita lihat Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka, semua. Bukan satu orang. Oh berarti itu pendeta. Bukan. Penginjil bukan. Semua. Setiap orang, bukan kelompok. Masing-masing. Yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Oh aku mau Pak. Setiap hari atau cuma hari Minggu. Ternyata memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kerap kali tanpa sadar kita memikul salib itu waktu kita bertugas di gereja. Waktu saya khotbah, saya pikul salib. Shalom saudara. Saya pura-pura rendah hati. Di luar saya sombong sekali. Pikul salib bukan pada saat kita bertugas. Pikul salib itu setiap hari. Amin. Ini bukan untuk perkelompok. Satu keluarga apa-apa saja. Enggak. Setiap orang harus memikul salibnya. Tidak bisa tidak. Orang berkata kepada saya, oh Pak Fengki, gerejamu pikul salib. Sudah enggak. Sekarang bukan zamannya. Saya katakan, pikul salib kenapa? Orang pikul salib berarti miskin. Oh berarti kamu cuma mikir kaya. Iya dong, kalau pikul salib berarti kan kita miskin. Oh, maksud saya kalau saya berkata pikul salib bukan soal kaya miskin. Itu bagi kamu mau ngomong kaya miskin. Bagi saya kalau pikul salib itu adalah aku melawan diriku, kesombonganku dan keangkuhanku. Bukan bicara aku harus melarat dan miskin. Amin. Aku bisa kerja, aku bisa kaya kalau aku korupsi. Aku nggak mau korupsi. Mau kaya nggak kaya, yang penting aku nggak mau korupsi dulu. Itu sanggal diri. Kalau kalian mungkin bicara kaya ataupun miskin, itu beda. Sebab itu kita harus punya karakter Kristus. Tidak berlama-lama. Saya bisa khotbah 1 jam kalau saudara mau. Tapi saya nggak mau deh. Ya, bukan saya nggak kuat, saya bukan. Tetapi saya sudah janji, sore ini kita harus mendengar banyak pujian. Firman-Nya untuk sangkal diri aja dulu. Amin. Itu paling penting. Daripada dengar cerita saya terlalu banyak. Kita lihat dulu satu firman yang terakhir. Lukas 22 ayat 50 dan 51. Ingat, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa di Getsemani tidak ada kematian di Golgota. Ingat ya. Jadi kita jangan ngomong bangkit. Kita ngomong Golgota, oke kita tebus. Pernah berpikir enggak? Di Getsemani. Setiap orang harus di Getsemani. Tidak ada lain. Ya itulah yang sulit. Kita lihat dulu. Ketika Yesus ditangkap oleh seorang pengkhianat bernama Yudas Iskariot, gereja tidak akan pernah runtuh oleh serangan dari luar. Biarpun banyak orang, tidak akan runtuh. Gereja selalu runtuh dari dalam. Dari kita sendiri. Kenapa? Ada yang gak sangkal diri seperti Yudas Iskariot. Kalau yang lain sangkal diri, Yudas enggak. Ngikut tapi gak nyangkal diri. Maka dia ciumlah Yesus. Sudah nyangkal, jual, nyium lagi. Itulah namanya orang shalom. Tapi cium sambil ngambil dompet, itu pencopet. Itu pencopet. Tapi ketika Yesus ditangkap, maka Petrus mengeluarkan pedangnya, pisaunya. Marah, dipotong telinganya. Salah satu ini. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Waduh, telinga kanan saudara. 51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Siapa yang memakai pedang akan mati dengan pedang. Lalu ia menjama, saudara. Tidak tahu mengambil telinganya. Atau menjama, tapi telinga itu sudah putus. Jadi ditaruh, ditempel lagi, langsung sembuh. Cuma saudara berpikir aja dulu.
Oh gitu ya, memang serampangan. Setiap firman disusun rapi. Kenapa saat itu telinganya yang putus, bukan hidungnya? Betul kan? Kenapa telinganya? Dan kemudian kenapa Tuhan yang sudah dikhianati? Kalau saya sudah dikhianati telinga putus, saya diam aja, syukur kamu. Tapi Tuhan ambil, ditempelkan kembali. Kalau saya punya kekuatan seperti Tuhan, saya ambil, saya tempel di atas. Sampai kapok kamu. Tapi Tuhan gak tempel lagi telinganya. Hebat Tuhan itu. Waduh, dikembalikan. Coba saudara pikir, kenapa telinga itu dikembalikan? Karena telinga itu untuk mendengar firman Allah. Sebelum Yesus di Golgota, dia di Getsemani, di lembah Kidron, telinga itu disembuhkan. Setelah saudara sangkal diri, tidak ada lain. Dengar dengan telinga untuk firman Allah. Oh, Pak Pendeta itu kan kebetulan, Pak Pendeta kan cuma ya mencocokkan saja. Boleh saudara berkata demikian. Saya terangkan 3-4 hal, cuman gak lama. Tuhan tidak pernah berkata begini. Hitunglah jarimu. Kalau kamu bisa menghitungnya, ya bisa. Demikian dan nanti kasihku gak mungkin. Yang ngomong sama Abraham, hitung bintang. Gak bisa ngitung, itulah nanti keturunan. Firman Allah berkata, sehelai rambut dihitung. Kenapa kok gak telinga satu? Karena bisa dihitung. Yang gak bisa dihitung rambut. Makanya Tuhan berkata, sehelai rambut dihitung. Luar biasa enggak? Itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Yang satu telinga, yang satu dikata sehelai rambut pun dihitungnya. Dan yang saudara lihat, engkau adalah biji mata Tuhan. Kenapa biji mata Tuhan? Kau nggak mau, saudara, kukunya Tuhan aja. Kenapa kau biji mata Tuhan? Seluruh badan kita, kena apa saja aman. Kena debu saja aman. Baru debu. Yang lain tidak sensitif. Tapi khusus mata, debu kecil, membuat kita sakit. Artinya Tuhan sangat sayang kepada kita. Amin. Pak, itu kebetulan. Ya, mulut. Dia tidak berkata hal-hal, hitung mulutmu. Tapi dia aja katakan, taruh pisau di mulutmu. Baru pisau ini. Kenapa kok pisau? Mulut itu tajam. Suka menyerang orang. Sehingga telinga kadang-kadang tidak mendengar firman. Mendengar gosip lebih banyak. Kalau telinga ditempel kembali. Kalau rambut dihitung kembali. Kalau mata dipelihara. Tapi kalau mulut kita mesti jaga. Bukan Tuhan pelihara. Kasih itu pisau. Amin. Kita panggil berdiri, kita berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan kami semuanya. Biar hari ini ada sangkal diri, penyangkalan diri karakter Kristus dalam hidup kami. Supaya kami mau melewati Getsemani. Kami mau diperas, kami mau berkeringat. Karena bukan bekerja keras. Tapi kami melawan akuku ini. Kami mau sangkal diri tidak melakukan. Kami punya dunia Tuhan. Dunia sendiri. Yaitu dunia kami ada di dalam kesucian. Ketika kami berbuat dosa. Kami tidak bisa tinggal lama. Karena itu bukan dunia kami. Kami harus kembali. Kalau kami bersahabat dengan dunia, kami jadi dunia. Tuhan, hari ini kami mau bersahabat dengan Engkau. Oleh sebab itu kalau Engkau menyangkal diri, aku pun mau menyangkal diri. Supaya karaktermu ada pada karakterku. Tuhan, sucikan kami semua di tempat ini. Supaya kami mengerti. Supaya telinga kami mendengar firman Allah. Bukan gosip. Supaya kami bisa melihat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami bisa melihat pemeliharaan-Mu yang luar biasa ke mata kami. Sehingga
kecil pun, dosa kecil pun, selalu Engkau persikat. Supaya Tuhan melalui firman-Mu, supaya kesucian itu terus ada. Hanya satu Tuhan yang Kau beri tugas kepada kami. Taruhlah pisau di mulut-Mu. Karena mulut kami tajam, sering melukai banyak orang. Kami bertobat hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Supaya hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami Tuhan percaya untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu kami semuanya. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat dari Tuhan itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan memberkati kita, pasti menerimanya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan roh yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menguduskan kita. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, see you. God bless.